Oke, oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di edukasi rutin Kuan ID. Bersama saya Lati Arafat, di mana malam hari ini ya, tepat pada tanggal 30 April 2026 di hari Kamis, yaitu hari terakhir di bulan April 2026. Jadi minggu depan, ya, Jumat kita libur ya karena hari buruh. Minggu depan tepatnya pada tanggal Senin tanggal 4 kita akan memasuki bulan Mei. Nah, bulan Mei ini eh, ada istilah bahwasanya end Mei and go, artinya lakukan penjualan atau kosongkan porto dan jadikan cash tutup gitu. Nah, dengan ini itu semenjak eh, tantangan, ancaman bagi seorang trader maupun, nah, eh, ini harus tapi meminimalisir hal tersebut dengan tentunya mengandalkan klien ID, yaitu memilih apa saja bisa dipertahankan disebut dengan layak call. Nah, pada malam ini saya izinkan saya Latia Arafat untuk menyampaikan eh gimana sih kinerja bulan Mei bulan depan ya 2002 di tahun 2026 ini depannya. Kalau kita lihat kinerja ISG di bulan Mei ini dari data 2012 sampai 2025. Nah, ini di bulan Mei, probable dari tahun 2017 sampai 2025 yaitu hanya eh, tiga bu tiga hasil naik di bulan Mei di tahun 2025 yang signifikan di bulan Mei di tahun 2020 dan tahun 2017, dan sisanya probabilitas saham atau ISG secara keseluruhan yaitu anjlok turun. Jadi bisa dikatakan eh, naiknya itu hanya 33% Bapak Ibu. Peluang naiknya dan peluang turunnya eh, sisa dari 33% berarti sekitar 6 67% peluang naiknya. Nah, nah, kalau lihat dari data sebenarnya bukan bulan Mei saja sih yang kinerjanya buruk ISG, juga ada di bulan September sama seperti bulan Mei, probabilitas naiknya hanya 3 dan turunnya 6. Kinerja terbaiknya hampir sama di tahun 2025, lalu 2021 dan 2017. Nah, eh, menyikapi ini bagaimana? Nah, tentu eh, ada tipsnya yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kalau kita lihat ISG penurunannya tadi ya sangat berdarah-darah ya Bapak Ibu, karena hampir sepekan ini 7 hari ke belakang ISG ditutup berdarah, dan ini sudah diikuti dengan eh, yang sudah mulai buang banyak atau
ini kalau kita lihat sejak awal tahun 2026 asing melakukan distribusi atau uh, for info asing sudah keluar dengan tanda histogram merah. Pu- Awalnya dengan kejadian gap down yang luar biasa ya. Nah, gap down ini mudah-mudahan bisa ditutup kalau ISG. Dan tadi juga kembali turun, pecah angka psikologinya, tidak bertahan lagi, tetapi eh, di bawah angka 7.000 berarti angka genap psikologinya sudah pecah dengan asing dengan tutupan tadi itu keluar sebesar 1,6. Nah, apakah di bulan Mei ini kalau melihat ISG dengan outflow yang sudah eh, outflow asing yang sudah dari awal tahun, kemungkinan di bulan Mei kinerjanya akan dengan peluang tadi hanya 33% yang naik, ya peluang yang naiknya 33% kemungkinan akan turun karena peluangnya tipis ya, hanya 33%. eh itu disebabkan apa? Ya tentunya eh, ada berita eksternal, eksternal ketegangan geopolitik antara Amerika yang membuat seluruh dunia eh, itu kebablakan, termasuk Indonesia. Dan Indonesia bukan hanya isu eksternal saja, tetapi internalnya yang bermasalah. Nah, salah satunya adalah rupiah gitu. Rupiahnya melemah, melemahnya itu terbesar sepanjang sejarah menyentuh 17.353 data lagi. Eh, ini membuat kita bagaimana ke depannya? Apakah kita eh, harus harus berseberangan, karena ada istilah sell sell in my dan go away gitu. Sih dia kan cash, jangan ada porto di kita. Apakah selalu begitu? Jawabannya tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu tipenya ingin menghadapi ini sebagai tangan atau ancam, atau mindsetnya dibalik, itu peluang, perlu memilih saham-saham yang terbaik. Nah, memilih saham-saham yang terbaik itu kan ada dua tingkatan. Bapak Ibu berpikirnya secara fundamental atau secara teknikal. Nah, kalau kita bicara nah, secara kita bisa memanfaatkan aplikasi Kuan dengan ini fitur saham layak call. Nah, jadi di filter saham layak call ini Bapak Ibu akan kasih dari 800 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia atau di ISG, apa saja saham yang masih bisa, baik itu atau mau di trading cepatkan atau swing jangka menengah. Ibu bisa pilih di saham layak call. Nah, clue yang paling penting sebenarnya Ibu bisa perhatikan nama saham yang difilter, eh, saham-saham apa saja Bapak Ibu yang menjadi key kunci yang perlu diperhatikan. Bar Hall. Apa itu? Bar Hall adalah jumlah stick, banyak candlestick yang dinyatakan, eh, jadi makin banyak kan bar hall-nya itu menyatakan sahamnya strong. Strong akan naik. Tetapi kalau baru mulai, kalau jumlahnya besar itu sudah lama. Tetapi kalau jumlahnya kecil, satu, dua, atau lima, itu baru filter atau screening saham layak call.
Nah, selain bar Hall di sini juga dilengkapi dengan indikator stok, indikator momentum, lihat posisinya sekarang kayak oversold dengan eh oversold atau eh, kita lihat adanya up atau down. Dan di sini juga ada bar hijau. Bar hijau itu maksudnya adalah saham berturut-turut. Isinya 4 itu menandakan sudah 4 kali hijau atau 4 kali naik berturut-turut. Tapi kalau nol itu posisinya sedang merah atau terkoreksi gitu. Dan selanjutnya ada jarak moving average ini resiko. Jadi kalau resiko itu antara saham dengan jarak moving average. Jika plus, maka posisinya masih di bawah garis. Tetapi kalau posisinya minus, berarti di atas garis moving average. Makin besar angka minus misalnya, maka di sini di risiko. Jadi risikonya, halo tes tes. Halo, maaf ya Bapak Ibu, ke jaringan saya sudah terdengar kembali. Oke, terima kasih Om Ilham. Kita lanjut ya. Oke. eh Tadi saya udah jelaskan eh, yang ada di atau filter saham layak. Namun inti cara memakai trik mana Om Lat gitu. Nah, cara jitunya Bapak Ibu eh, atau in scalp atau trading gitu. eh Tentunya dengan keadaan yang makin drop, tentunya pilihannya terbatas. Nah, untuk memilih pilihan yang terbatas itu, saya terlebih dahulu Bapak Ibu pilih saham yang masuk di sistem at- saham layak call. Nah, di sistem ini Bapak Ibu nih eh, saham yang mana kan dan saham mana yang bisa gitu. Nah, jadi trade di saham-saham yang layak ada dua hasil screening. Mas, pertama sahamnya kalau ingin trading cepat, pertama bisa ambil sistem eh, lalu bisa eh, lihat ATM karakter ini sahamnya trade atau swing. Layak call di sini bab. Ya suara saya apakah masih putus-putus? Ini mohon maaf ya karena kondisi di sini hujan memang jaringan internet jadi ini masih putus kah? Masih putus-putus Om. Masih putus-putus ganti.
Oke, eh, saya sudah ganti hotspot ya. Semoga ini tidak putus-putus. Kalau bermasalah silakan chat ya Bapak Ibu atau eh, langsung open mic kalau masih putus-putus juga. Oke lanjut, bagaimana tips Jitu dalam memakai filter layak hall? Bapak Ibu saya ulangi lagi. Untuk menghadapi bulan depan yang dikatakan sell and buy and go, tentu kita harus meminimalisir saham-saham yang layak untuk ditradingkan, baik itu scalping maupun swing. Bapak Ibu bisa andalkan yang ada fitur saham layak call. Di mana fitur saham layak call ini karakter sahamnya ada dua. Ada karakter saham yang bisa diswingkan dan ada karakter saham yang bisa di scalpingkan. Dia sifatnya roller coaster, si- validitasnya tinggi, tetapi dia masuk filter saham layak call. Nah, nah Bapak Ibu bisa pilih di sini. Di sini tentu Bapak Ibu bisa, kalau sudah lama di pasar saham tentu bisa tahu ini sahamnya lambat, ini sahamnya roller coaster atau validitasnya tinggi. Contohnya di sini dari pilihan yang ada tanggal 30 April 2026 ini ada saham TUL, OMAP, PKPK. Nah, kalau dilihat karakternya, nah ini sahamnya sepertinya saham pelari kencang. Nah, kalau sahamnya bergerak, nah Bapak Ibu bisa ambil posisi di saham karakter-karakter pelari kencang ini atau saham roller coaster ini. Tetapi kalau di sini Bapak Ibu lihat ada saham PTBA, ada SIM, ada SRTG, ada TAPG. Wah, ini sahamnya saham swing nih. Nah, nah, nah ini bisa diswingkan. Nah, jadi untuk mengamankan dari resiko posisi ISG yang drop, Bapak Ibu bisa ambil filter saham layak call ini. Bisa ambil dua posisi, mau swing atau trading cepat. Nah, tentunya uh, hal yang sangat membantu kalau Bapak Ibu tipikalnya swing. Nah, Bapak Ibu tentunya pilih saham eh, yang jumlah bar hold-nya kecil dari 10. Nah, 10 bar itu mengidentifikasikan kalau 5 candle atau 5 bar itu kan seminggu. Seminggu itu dari Senin sampai hari Jumat. Atau berarti 5 hari. Kalau 10 bar atau 10 candle berarti 2 minggu. Nah, cari saham yang penggerak baru kurang. Jadi di sini ada saham eh, yang 10 kurang 10 bar, TCPI. Oke, ini internet saya. Oke, kita lanjut. eh Pilih itu, tetapi harus dikomodasikan dengan stokastik. Kalau stokastiknya masih dalam keadaan down, Bapak Ibu eh, bisa tunggu dulu di support. Nah, kalau posisinya masih down. Nah, alternatif kedua, skenario kedua, ini kan skenario pertama ya Bapak Ibu, untuk melihat memilih saham yang layak di hold menggunakan jumlah bar dan keadaan stokastik. Nah, nah, cara kedua atau skenario kedua, Bapak Ibu bisa gunakan eh, resiko di garis MA-nya minus relatif kecil, misalnya minus 3%. Si resikonya eh, 3% dengan support sebagai ada minus
ada yang plus. Kalau plus tidak dibuat plus, tapi plus itu menandakan sahamnya mau memberi out garis MA atau mau. Nah, posisi yang ideal kalau MA-nya plus, bagusnya adalah buy on breakout. Tetapi kalau posisi eh, garis MA-nya minus, keterangannya minus, ini misalnya minus ya, di sini minus, eh tool minus 34%. Berarti resikonya ke garis support itu 34%. Omed minus 12%, PKPK minus 29%. Jadi besar ya. Nah, resikonya besar. Jadi selain menggunakan jumlah bar Hall, skenario kedua, Bapak Ibu bisa pilih jarak MA yang relatif minusnya kecil. Berarti resiko ke supportnya atau dekat supportnya dekat. Nah, di sini yang kecil ada PTBA. Risiko minusnya 1,3% atau jarak ke moving average-nya. Lalu ada yang kedua ada SRTG, relatif kecil, minus 3,67. Nah, jadi SRTG dan PTBA eh, itu bisa dimasukkan sebagai watchlist kalau menurut filter layak Hall karena posisinya itu dekat dengan area support. Ya, masih risikonya masih di bawah 10%. Tadi kita lihat hanya sekitar 1 sampai 3%. Nah, kita akan masuk ke ke sistem atau Quant ID. Oke. Nah, Bapak Ibu, hal yang pertama Bapak Ibu pilih di bagian stock market, lalu pilih sinyal screening. Nah, tentunya Bapak Ibu pilih Hall atau saham layak Hall. Nah, ini akan muncul kalau Bapak Ibu submit. Jadi kalau nggak disubmit, sahamnya nggak muncul. Jadi harus disubmit dulu, maka akan keluar dari 800 saham, 800 saham. Nah, kalau kita lihat saham yang dilayakkan, layak dikatakan bisa dipertahankan atau dikatakan uptrend, strong uptrend, itu ada, se- kalau kita lihat ada 4 slide ya, ada sekitar 48 kalau nggak salah saya. Nah, 48 saham. Nah, ini bisa ditampilkan semua kalau kita ubah barisnya dari 10 tadi. Nah, kalau 10 kan tampilannya ada 4 ya. Nah, bisa kita tampilkan semua dengan menampilkan 10 baris. Nah, ini saya ulang lagi. Saham layak Hall. Lalu bisa tampilkan semua. Maksimal 50 baris. Nah, ini akan muncul nih. Ini sekitar 50-an saham atau tepatnya 48 saham nih. 48 saham yang dinyatakan layak call. Nah, dari saham layak call ini sebenarnya Bapak Ibu kalau dilihat daftarnya itu ada berapa saham yang bisa kita swing dan berapa saham yang bisa kita trading cepatkan. Jadi keluar masuknya aman, scalpingnya aman karena ini dinyatakan saham layak call. Contohnya di sini ada Tool, ada Omed, PKPK, PSDN, Roda. Nah, kalau Bapak Ibu ada Kota, nah yang larinya ngacir ya berapa hari terakhir ini. Eh, nah, saham-saham yang masuk ini, nah itu bisa Bapak Ibu jadikan sebagai scalping kalau volatilitasnya kencang atau karakternya itu liar. Dan berapa saham Bapak Ibu bisa perhatikan itu bisa dijadikan swing kalau dia punya narasi. Nah, contohnya di sini.
saya tadi sudah kasih tipsnya. Bapak Ibu bisa pakai skenario pertama, yaitu pilih saham yang barholnya masih kurang dari 10. Nah, kenapa? Kalau masih kurang dari 10 itu baru dinyatakan baru masuk atau baru fresh masuk screening layak hold. Jadi Bapak Ibu dapat beginningnya awalnya. Tetapi kalau bar hold-nya banyak, contohnya di sini ada OMED, ada PTBA, itu kan di atas 40 ya. Ada SIM, ada TAPG. Nah, itu dinyatakan sahamnya barholnya sudah banyak. Berarti jumlah candlestick saja dinyatakan layak hold, naiknya naiknya sudah 41 candle di saham OMED. Dinyatakan saham layak hold sudah 41 candle, PTBA udah 41 candle. Nah, skenario kedua, Bapak Ibu bisa masuk saham yang jumlah bar hold-nya banyak dengan catatan risiko jarak MA-nya kecil. Nah, kalau OMED jumlah jumlah hold-nya 41, tapi risikonya cukup besar. Jarak ke support MA-nya yaitu 12%. Ini relatif kerugiannya kalau terjadi hal buruk itu minus 12%. Jadi boleh jumlah berhalnya besar, misalnya sini PTBA sudah naik 41 candle sejak masuk screening atau filter layak hold, cuman resikonya relatif kecil, minus 1,3%. Nah, ini bisa menjadi waktis. Nah, lanjutnya CRTG. Nah, CRTG ini cakep juga. Masuk jumlah barhol relatif kecil, resikonya juga kecil. Nah, tetap cuman indikatornya yang belum mendukung, indikator stokastik belum up, ini masih down. Nah, jadi ini bisa menjadi watchlist juga. Soalnya ada TAPG, naiknya sudah kencang, jumlah konsumsi naik 23. Nah, ini masih tunggu ya karena risikonya juga besar, minus 18%. Nah, jadi itu Bapak Ibu bisa komodasikan hal yang penting yang Bapak Ibu perhatikan di sini adalah eh, bisa melihat dari sisi bar hold, bisa melihat dari jarak moving average plus stochastic. Nah, jadi mau misal bisa memakai dua skenario. Kalau ini relatif besar, kombinasikan dengan resiko yang ada di eh, jarak MA. Contohnya kita lihat satu-satu. Nih, saham tools. Nah, saham tools harga 100. Baru masuk filter saham layak hold 2 candle. Berarti baru masuk 2 hari ini gitu. Keadaan stokastik up overbought. Wah, ini lagi kuat-kuatnya. Bar hijaunya 4. Ini menyatakan bahwa sahamnya naik 4 kali atau 4 kali hijau berturut-turut. Nah, tetapi eh, resikonya itu minus 34% ke area support terjauhnya di moving average. Tapi support terdekatnya berada di 62. Nah, kita bisa komunikasikan dengan atau validasi dengan grafiknya. Contohnya tuh, tools. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa gunakan grafik MA, moving average, dengan time frame general, yaitu harian, daily. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan saham daily. Nah, kalau Bapak Ibu, wah, saham tools, ini masuk filter layak hold. Ya, memang uptrend. Kenapa uptrend? Karena bergerak di atas seluruh moving average. Dan sudah memiliki 2 bar, jumlah 2 bar. Nah, jadi dia naik ketika sudah 2 bar ini naik gitu. 2 bar berturut-turut naik. Nah, dia sudah masuk bar hijaunya sudah 4 kali. Nah,
sejak dari sini kan, sejak dibuka gap up, nah 4 kali. Namun hal yang menjadi catatan di sini adalah volatilitasnya. Nah, volatilitasnya sebenarnya Bapak Ibu bisa perhatikan dia sering bikin yang namanya upper shadow atau rambut bayangan atas dengan eh, ATR atau indikator validitas di atas 6%. Nah, ini sudah 9% dan ini menyatakan sahamnya validitasnya tinggi. Nah, karakter saham layak hold ini sebenarnya bisa diswingkan, tetapi eh, kecenderungan naik turunnya kencang dan ini sebenarnya bukan lebih cocoknya bukan swing tetapi trading cepat gitu. Nah, jadi untuk di saham tools karakternya yaitu lebih diutamakan untuk trading cepat walaupun dia masuk filter saham layak hold. Nah, jadi filter saham layak hold ini hanya mempertahankan mana yang bisa di hold atau dinyatakan pergerakan pergerakannya strong uptrend atau uptrend kuat. Dihitung dari jumlah barnya. Makin besar jumlah barnya itu strong uptrend. Tapi kalau masih kecil itu baru dinyatakan eh, uptrend atau baru mulai uptrend. Nah, begitu juga dengan saham lainnya ada OMED, eh, PKPK. Nah, untuk menilai karakter ini sebenarnya dinilai kalau Bapak Ibu pernah trading di saham tersebut. Tetapi kalau tidak pernah trading, jangan coba-coba gitu. Berarti ini bukan saham universal Bapak Ibu. Maka pilih saham yang Bapak Ibu kenal atau masuk dalam list atau pernah Bapak Ibu tradingkan. Contohnya PTBA. Nah, PTBA tentu ini familiar ya sama Bapak Ibu. Nah, ini dinyatakan layak hold sudah 41 candle. Nah, berarti sudah strong uptrend sekali. Nah, yang menjadi peluang di sini adalah risikonya. Risikonya relatif kecil, yaitu minus 1,3%. Berarti jarak ke supportnya hanya 1%. Nah, walaupun turun, ya kita bisa average down karena risikonya terbatas kan, gitu. Nah, nah, Bapak Ibu bisa buktikan konfirmasi dengan grafiknya. Nah, kita ambil PTBA. Kalau Bapak Ibu menggunakan garis moving average, wah, oke. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan moving average, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa saham PTBA itu bergerak uptrend. eh, nah, warna oranye ini tepat di moving average 50. Dan eh, kalau dilihat atas berada di dekat area zona demand atau zona demand ini yang garis warna abu-abu. Nah, di mana zona demand ini bisa diartikan sebagai zona oversold. Orang sudah pelaku pasar eh, sudah jenuh untuk melakukan penjualan dan siap-siap ini akan terjadi pembelian. Nah, dengan resiko minus 1,3% tadi di filter layak hal, sebenarnya Bapak Ibu bisa melakukan eh, pembelian buyout winners atau kalau ingin konfirmasi tunggu
stokastiknya up. Nah, Nah, kalau up itu kan sebenarnya terlambat, tetapi kalau mau cepat, kalau berada di area support ini. Nah, dan kalau ingin apa? Ingin valid, Bapak Ibu sebenarnya bisa menggunakan grafik fraktal untuk melihat asingnya. Asingnya buang atau masih akumulasi. Nah, oke. Nah, ini bisa Bapak Ibu combine dengan grafik asing. Nah, grafik asing untuk melihat asing akumulasi atau asing distribusi, Bapak Ibu pindahkan dari grafik moving average eh, ke grafik fraktal. Nah, di bagian bawah, di atas volume, ini volume, ini volume bagian bawah. Nah, di atas volume, di bawah grafik, ada yang berbentuk histogram berwarna hijau dan merah. Nah, dari visualisasi ini, Bapak Ibu bisa perhatikan, ini asingnya masih akumulasi atau sudah buang barang. Simpelnya dari segi warna saja. Kalau masih dominasinya hijau, estrogen hijau, basi asing masih di dalam, belum jualan. Tapi kalau asing jualan, maka dominannya akan warna merah. Nah, simpelnya seperti itu. Tetapi kalau ingin jeli, Bapak Ibu perhatikan jumlah akumulasinya 20 candlestick atau bisa diartikan 1 bulan terakhir, asing sudah akumulasi 136 miliar rupiah. Hmm, Nah, oke. Nah, itu 1 bulan terakhir. Nah, jadi ini makin klop kan? Bapak Ibu bisa pilih saham-saham yang layak ditradingkan dengan filter saham layak hold. Di situ Bapak Ibu pilih karakternya. Ini baiknya di trading cepat atau eh diswingkan. Kalau swing, ya plusnya kalau udah tahu area supportnya untuk melakukan buy or witness, lihat asingnya. Nah, itu opsional tambahan dari saya. Oke. Nah, selanjutnya eh ini banyak nih. Kalau Bapak Ibu trading, oh ada roda. Nah, roda ini baru dinyatakan masuk bar haulnya masih di bawah 10 ya. Namun karakter roda ini se- kalau setahu saya ini saham-saham volatilitas kencang gitu. Jadi harus di trading cepat kan. Nah, nggak bisa ini eh, bisa sih sebagai swing, tetapi risikonya besar gitu. Nah, kalau kita lihat karakternya, ATR-nya juga kencang ya, 14%. Nah, PTBA, lihat ATR-nya Bapak Ibu. Oke, 2,6%. Jadi ATR ini, indikator ATR ini bisa kalau Bapak Ibu eh, ingin membedakan ini saham swing atau saham scalping di filter layak hal di bulan Mei nanti yang katanya sell my and go sell my and go Bapak Ibu lihat ATR-nya. Kalau ATR-nya relatif besar di atas 6%, itu adalah saham-saham yang layak di trading cepat kan. Tapi kalau relatif kecil itu untuk swing. Nah, itu membedakan karakter antara scalping dan swing di filter saham layak call untuk menghadapi bulan Mei nanti yang kabarnya berdarah-darah. Oke, Pak, mau tanya boleh, Pak? silakan Bu Lita. Pak, itu di stokastik itu kan ada up OB, down OS, down lebih dari Mm-mm. 50, down kurang dari 50, dan seterusnya.
Bisa tolong dijelaskan, Pak, maksudnya apa aja itu? Oke, Dan sebaiknya kita pilih yang mana untuk layak hold gitu. oke, Bu. Nah, eh, itu adalah eh, indikator stokastik. Di mana indikator stokastik ini ada di grafik MA, ada di grafik swing. Nah, ada di MA, ada di grafik swing. Nah, di mana grafik indikator stokastik ini itu memiliki area antara 0 sampai 100. 0 sampai 100. Area 0 sampai 20 itu diartikan sebagai area OS. Maka difilter disebut sebagai area OS. Ada up di atas OS, ada down di bawah OS. Nah, OS itu artinya area of result yang nilainya 0 sampai 20. Artinya di sini adalah area jenuh jual, yang artinya para pelaku pasar sudah mulai jenuh menjualnya. Jadi siap-siap melakukan pembelian. Nah, konfirmasi pembeliannya kalau posisinya yang valid itu posisinya adalah up di atas 20. Nah, atau up kecil dari 20. Nah, tapi yang validnya up di atas 20 karena stokastiknya sudah mulai ke atas. Tetapi kalau posisinya down, baik itu kecil dari 20 atau besar dari 20, itu menandakan momentumnya masih masih berjalan untuk melakukan penjualan. Berarti sahamnya masih turun. Nah, jadi turning point-nya atau berbalik arahnya kalau sudah keluar dari area 20 ini. Nah, maka i- eh, hal yang terbaik adalah memilih indikator dengan posisi stochasticnya up di atas 20. Nah, ada lagi posisi yang ideal adalah kalau dia garis stokastiknya sudah masuk di tengah-tengah. Kalau 100, 0 sampai 100 kan tengah-tengahnya 50. Nah, tadi ada up di atas 50 kan di filter layak hal. Coba kita lihat. Oke. Nah, ada up. Nah, uh, up 50 nggak ada ya. Up 50. Oke. Nah, up 50 itu menyatakan keadaannya dari OS itu sedang naik ke di atas 50. Nah, ini posisi yang bagus juga. Lebih bagus dari up OS. Kenapa? Posisinya lebih kuat. Nah, kalau dia dari stochastik ini udah masuk motivasinya itu sudah di atas 50. Nah, jadi lebih kuat dari up 20. Nah, itu kalau posisinya up 20, hindari posisinya yang down. Down 50. Berarti kalau down 50, garis stokastiknya dari atas. Dari atas turun ke bawah. Nah, jadi yang kedua, stokastik yang dipilih up di atas 50. Nah, yang lebih kuat lagi kalau dia masuk area overbought. Di mana overbought ini areanya adalah
dari 80 sampai 100. Nah, 80 sampai 100 ini itu menyatakan bahwanya motivasi pelaku pasar untuk membawa atau membeli sahamnya, saham ini sedang tinggi-tingginya atau memiliki saham ini sedang tinggi-tingginya. Berarti up di atas 80 atau di sini 80 itu diartikan dengan up OB. Nah, kalau up 20 itu bisa up OS atau up di atas 20. Nah, ini lebih kuat lagi. Nah, jadi intinya di indikator stokastik ini, pilih garis stokasiknya yang menjulang ke atas. Nah, menjulang ke atas ini itu adalah keadaannya yang up 20, up 50, atau yang lebih kuat up 80. Intinya pilih yang up, hindari indikator yang down. Kalau down berarti eh, motivasi sellernya masih kuat untuk menjual. Nah, di sini kan saya sudah kasih catatan di PowerPoint. Stokastik yang ideal, stokastik yang ideal, eh yang kita dapat awalnya, yang dapat turning point yang di beginningnya di awalnya, kalau kita pilih indikator stokastiknya yang up intinya. Baik itu up oversold, up di atas 50, berarti indikatornya sudah setengah menuju naik, atau up eh, kecil dari 50. Nah, selanjutnya up overbought. Yang intinya indikatornya harus up, naik ke atas. Begitu Bu Lita. Ya, makasih Pak. Sama-sama Bu Lita. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Oke, kalau tidak, eh, jadi saham layak call ini Bapak Ibu bukan hanya untuk swing saja, bisa pilih saham yang karakter pelari kencang atau saham scalping, filter layak call. Jadi aman ya. Amannya pertama dia masuk filter screening layak call, lalu Bapak Ibu lihat validity. Kalau iya berarti dia eh, saham yang bisa di trading cepat kan. Contohnya ESIP. ESIP ini luar biasa ya saham plastik. Nah, saya dapat inspirasi saham ESIP ini sebenarnya dari tiga filter. Pertama dia masuk saham layak call, kedua dia masuk BSJP, dia masuk BPJS. Jadi dia tersaring dari tiga screening Bapak Ibu. Nah, sebelum dia ARA ya, 2 hari berturut ini. Nah, awal mulanya dari tiga filter ini. Wah, ini kayaknya aman nih ESIP. Kenapa? Karena dia masuk saham layak call, dia masuk BSJP, lalu masuk BPJS. Nah, di sini kita lihat dia masuk ESIP kan saya rekomendasi itu Bapak Ibu di hari Selasa ya Selasa. Nah, Selasa itu dia masih jumlah 1 bar waktu itu. Nah, nah sekarang umurnya sudah 4 hari gitu.
Nah, berarti saya rekomendasi hari Senin ya, mungkin esip. Nah, dia sudah 4 hari. 4 hari hijaunya atau naiknya beruntun itu udah 4 hari juga gitu. Nah, stokastiknya up overbought. Wah, ini lagi motivasi indikator pelaku eh, belinya atau trader melakukan pembelian lagi kencang-kencangnya. Indikator momentumnya sedang berada di up overbought, berarti sudah di atas 80. Nah, lihat grafiknya. Oke, sip. Oke. Ini sudah 4 hari berturut-turut. Satu, dua, tiga, empat. Empat hijau. Nah, ini sehitam ini bukan sebenarnya bukan merah. Ini masih dikategorikan hijau. Kenapa? Karena harga pembukaannya lebih tinggi dari harga penutupan kemarin. Karena ini dibuka gap up, makanya yang ini eh, candlenya warna hitam atau merah. Nah, ini sudah 4 kali naik. Nah, kenapa bisa diartikan ini saham pelari kencang atau trading cepat? Waktu dia masuk trading layak haul, waktu itu saya ketemunya dia masuk layak haul ketika arah pertama. Arah pertama di sini. Oke. Nah, dari sini eh, ini pembukaannya arah dan eh, saya memilih ini eh, kayaknya lebih enak di trading cepat kan. Kenapa? Karena saya melihat ATR. ATR atau indikator volatilitas. Jadi ATR itu kan saya nggak tahu panjangannya average true apa. Yang intinya itu adalah untuk harga saham Bapak Ibu. Dia hanya berbentuk presentasi. Jadi kalau persentasenya di atas dikatakan sahamnya itu naik turun up dan downnya itu. Nah, saham-saham yang nilai ATR-nya di atas 6% itu bisa berkah. Nah, saya sarankan kalau ketemu saham filter saya hold, ATR-nya besar, itu jangan di swing. Trading cepat aja. Kenapa? Karena bisa saja eh, dia kempes dulu, buang, lalu naik. Bisa sih di swing kan? Nah, kalau posisinya Bapak Ibu dapatnya di sini gitu. Memang baru baru eh apa? Baru transisi, baru menembus downtrend line-nya atau bergerak dari downtrend menjadi uptrend. Nah, tetapi kalau posisinya sudah seperti ini, ya baru 4 candle relatif kan relatif kecil. Tapi menjulangnya itu, ini hapus ya. Kan ada pertanyaan Pak Latif kenapa nggak diswingkan aja dengan posisi sekarang 174 gitu. Pos memang baru 4 candle masuk saham layak call. Apakah ini bisa diswingkan? Eh, menurut saya tidak. Kenapa? Karena posisinya itu sudah di pucuk di atas dan dia tidak ditutup dengan morobozu lagi atau eh, bentuk candlestick yang tidak mempunyai rambut atas dan bawah. Nah, kalau seperti ini, penutupan candlenya, Bapak Ibu trading cepat aja. Walaupun relatif candlenya eh, kurang dari 10 ya masuk jumlah bah. Karena karakternya ini lebih cocok trading cepat daripada swing. Nah, ada lagi sih banyak pilihannya. Ada ada MMDA gitu. Nah,
MDia masuk nggak? MDia, MDia Bapak. Nah, saya ketemu, saya kan rekom Bapak ya, Bapak, BP, lalu MDia, MDia ada nggak sini? Sudah keluar. Ada. Nah, MDia itu kan masih kurang dari 10 ya. Masih kurang dari 10 eh, jumlah barnya. Berarti belum genap 2 minggu dia masuk filter layak haul. Tetapi karakternya itu dengan ATR yang tinggi di atas 6%, itu jangan di swing gitu. Trading cepat aja. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Selama dia masih bertahan di filter layak haul. Jadi kepercayaan kita, keyakinan kita bertambah Bapak Ibu. Pertama dari dia sudah masuk filter layak haul dan volatilitasnya kencang. Ada MDia, ada kota gitu. Nah, masih kurang dari 10 kan? Ada Kagi. Nah, memang kalau dalam keadaan nanti yang mungkin lebih parah berdarah-darahnya, di bulan Mei itu, yang masuk screening saham layak call ini adalah saham rata-rata banyaknya adalah saham-saham yang kita nggak tahu ini saham apa. Tetapi kalau kita lihat candlesticknya dengan ATR-nya besar, oh, sering memunculkan rambut atas atau ditutup dengan arah atau tiang listrik, ini lebih cocok di trading cepat kan? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Pak, itu kota kan stokastiknya down lebih dari 50. Itu down. Kenapa Bapak pilih, Pak? Kota. Oke, Don besar dari 50, tapi naiknya sudah 2 kali berturut-turut hijau, Bu. Jadi eh, bisa diabaikan lah, karena hijaunya sudah dua, Bu, gitu. Jadi stokastik ini sebenarnya Bapak Ibu bisa menjadi apa? Kalau menurut kalau saya indikator momentum ini adalah tambahan saja gitu. Untuk melihatnya Bapak Ibu perhatikan grafiknya gitu. Struktur grafiknya. Oke. Oke. Oke, Pak. Ini Thank you. ya, ini muncul kota. Oke. Kita pilih MA atau swing. Oke. Ini kan kota bergerak uptrend ya, Bu. Oke. Bergerak uptrend, bergerak uptrend. Lalu hal yang penting yang pertama yang saya lihat adalah dia pertama masuk filter layak haul. Kalau sudah masuk filter layak haul, eh, itu menyatakan sahamnya sudah uptrend atau strong uptrend. Tergantung jumlah barnya. Kalau sudah di atas 10 berarti itu sudah strong uptrend. Kalau masih kurang berarti dia masih uptrend aja. Masih beginning, masih mulai gitu kan. Kenapa saya masih eh, masuk kotak gitu? Yang pertama adalah walaupun di filter kondisi stokastiknya down di bawah 50, berarti turun kan, Bu? Stokastik itu yang garis warna oranye. Stokastik garis warna oranye, angkanya eh, di sini 66. Nah, keadaannya itu down. Kenapa down? Karena dia di bawah sinyal 9 atau garis putus-putus atau dia menukik ke bawah. Kenapa saya pilih ini? Ini karena ini
kalau dilihat visualisasinya, dia ingin menjulang ke, ini kan bengkok ke atas, mau bengkok ke atas, Bu. Walaupun posisinya down, tetapi ini mau bengkok ke atas gitu. Berarti ini ada potensi untuk Godren cross terjadi perpotongan atau turning point, balik arah, karena dia sudah membelok. Jadi indikator indikator ini sebenarnya menjadi opsional aja tambahan bagi saya. Untuk melihatnya harus dilihat benar-benar grafik apakah memang down banget atau tidak. Kalau dilihat ini downnya sepertinya nggak curam, udah mulai membelok gitu. Nah, tetapi kalau untuk trading cepat, sebenarnya bukan stokastik yang saya lihat, Bu. Adalah posisi ATR-nya. ATR-nya kencang nggak? Nah, ternyata ATR-nya penutupan kemarin atau penutupan tadi, ya kalau Ibu lihat kemarin, grafik hari kemarin, eh, itu volatilitasnya di atas 6%. Nah, jadi eh, dalam trading cepat, saya lebih mementingkan indikator volatilitas daripada indikator momentum, Bu. Nah, indikator momentum itu penting juga te- kalau Bapak Ibu bisa mengartikan posisinya nggak down-down banget. Ini kan membelok dia. Nah, ada kota, ada MDA, walaupun MDA turun ya tadi di penutupan, tapi di pembukaan sesi satu ini kencang karena kencang atau upside-nya masih naik tadi. Nah, nah kalau lihat stokastiknya, kalau dibandingkan kota, ini kan sama-sama down 50 ya. MDA down 50, kota down besar 50. Nah, ada hal yang menarik. Kenapa? MDA itu memang downnya menjulang ke bawah. Tetapi kalau kota sudah ada belokan downnya. Jadi hasil yang di screening, indikator yang ada screening, Bapak Ibu harus konfirmasi lagi. Lihat gambarnya. Gambar garis indikator stokastiknya warna oranye. Downnya itu memang parah atau sudah mulai membelok. Nah, itu sederhananya Bapak, Bapak Ibu. Jadi memang untuk men-screening ini harus banyak eh, pertimbangan. Kita mau lihat bar nya penting atau jarak MA-nya atau bar hijaunya atau sklastiknya. Sebenarnya semua kan. Kalau pengen semuanya Pak, bar nya mau mulai, stokastiknya up, bar hijaunya naiknya berturut-turut udah ada, bisa dua atau empat ada lima, lalu jarak MA-nya minus kecil gitu. Maunya semuanya sempurna, memenuhi kriteria. Tetapi terkadang dalam kita membuat keputusan, ada yang tidak terpenuhi gitu. Nah, mungkin mungkin di situ lebih kita percaya lebih percaya yang mana, pilih kriteria yang mana. Nah, mungkin ada yang tidak terpenuhi. Oh, stokastiknya masih down, tapi eh, untuk mengkonfirmasinya, Bapak Ibu lihat grafiknya. Wah, kayak indikatornya termaafkan lah walaupun down gitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Tetapi dengan adanya sistem atau screening layak hal ini, Bapak Ibu, menjadi alternatif bagi kita kalau saham-saham yang kita tradingkan selama ini eh, peluang atau probabilitasnya naik memang ada di saham layak haul ini. Kalau kita perhatikan berapa hari kan yang naik kencang ada BNBR, ada Bull, ada SIP, ada FOR, ada BP, ada BAPA, Adro dan lain-lain sebagainya itu sudah masuk filter layak haul. Sudah ada di saham layak haul gitu. Nah, kalau Bapak Ibu trading, ya untuk minimalisir bulan depan yang berdarah, pilihlah yang ada di sini. Karena di sini sudah terscreening ini sahamnya
Yang pertama, strukturnya sudah bergerak uptrend dan layak dipertahankan. Nah, tinggal lihat keadaannya. Nah, yang terpenting itu skenario pertama, saya ulangi, bar hold eh, dengan tambahan indikator momentum. Tetapi kalau bar hold-nya besar, pertimbangkan jarak MA-nya, skenario kedua. Nah, tetapi kalau, jadi ada dua posisi. Kalau Bapak Ibu bar hold-nya aja, lihat masuknya bar hold, nah jarak MA-nya jangan dilihat gitu. Kalau bar hold-nya relatif kecil. Tapi kalau bar hold-nya relatif besar, nah bisa masuk kalau jarak MA-nya minus. Jadi key point untuk memilih saham ini adalah jumlah bar hold dan jarak MA. Yang lain itu tambahan, stokastik sama bar ijo. Itu hanya komplement. Intinya Bapak Ibu bisa masuk memilih saham dari jumlah bar hold atau jarak MA. Dua itu, skenario bar hold atau skenario MA. Nah, memilih skenario mana yang bagus, Pak? Lihat jumlah bar atau jarak MA? Ya, skenario pertama memang lihat jumlah bar hold, pilih yang relatif kecil dari kurang 10. Tetapi kalau kalau besok sudah hold-nya sudah naik semua, lebih banyak yang besar-besar, Pak. Saham yang kurang jumlah dari 10 nggak ada lagi, Pak. Nah, berarti sahamnya sudah strong uptrend. Nah, bisa pilih strong uptrend jika resikonya kecil. Jadi jarak MA ini adalah skenario kedua. Nah, jadi tipsnya Bapak Ibu itu. Skenario pertama jumlah hold, skenario kedua jarak MA. Bara hijau dan stokastik itu tambahan. Tapi untuk konfirmasi keyakinan harus perhatikan grafiknya. Nah, menurut saya sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak, eh, saya rasa cukup untuk pertemuan malam ini. Ini silakan di screenshot eh, kesimpulan memakai tips Barhol atau skenario ini skenario pertama. Ini kalau Bapak Ibu melihat jarak MA skenario kedua. Nah, ini adalah inti dari pemakaian. Silakan praktek dan terapkan untuk meminimalisir keadaan bulan Mei 2. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih.